Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa kita sudah memasuki awal tahun 2024. Mudah-mudahan kita bertambah manfaat, bertambah dahsyat, dan pastinya kita semakin jauh dari maksiat. Nah, salah satu maksiat yang harus banget kita hindari adalah mengumpulkan barang-barang yang kurang manfaat di rumah kita. Karena ada perbedaan nih antara harta dan rizki, di mana harta bisa saja kita miliki tapi belum kita nikmati. Sementara rizki adalah sesuatu yang sudah pasti bisa kita nikmati. Nah, ini Bun Ai lagi sortir yang merupakan hartanya Bun Ai tapi ternyata kurang manfaat, sehingga mungkin keberadaan rizkinya sudah harus selesai nih sampai hari ini. Biasanya waktu-waktu seperti haid atau misalnya saat mau gajian dan juga saat menjelang bulan suci Ramadan, Bun Ai tuh rajin banget untuk memilah-milih gitu ya, mana kira-kira barang-barang yang masih layak di rumah atau cuma jadi pajangan aja. Nah, teman-teman gimana? Biasanya kalau lagi bebenah dengerin lagu apa? Kalau Bunda senang banget dengerin lagu Arab atau misalnya sholawat, kadang-kadang juga dengerin India loh. Siapa tim yang belum tergempur di era opa-opa Korea masih setia dengan kan gitu ya? Shahrukh Khan, Amir Khan, siapa lagi? Hitrik Roshan, coba siapa nih? Kali aja kita punya idola yang sama. Gak tahu kenapa Bunda bener-bener belum berkecimpung atau bahkan belum tertarik gitu ya nontonin drakor. Kata suami Bun Ai, jangan, sekali kamu nonton nanti kecanduan. Jadi Bun Ai tuh masih setia kadang-kadang kalau lagi bete banget dengerin lagu India yang zaman-zaman dulu. Nah, ini Bun Ai lagi pilih-pilih nih kira-kira yang masih Bun Ai pakai atau yang udah emang jarang dipakai. Jadi Bun Ai lagi milah-milih tuh yang gak kepake Bun Ai taruh di plastik merah. Dan ini alhamdulillah untuk food container tuh Bun Ai masih pakai ya teman-teman, karena kan untuk food prep. Ini juga ada cetakan agar, cuma gitu karena kulkas Bun Ai itu kecil, jadi suka bingung kalau udah food prep pasti nggak bisa bikin cemilan karena kulkasnya penuh. Tapi kalau nggak food prep itu pasti repot banget. Kalau nggak ada persediaan gitu ya di rumah untuk perbekalan. Nah, nanti pas food prep Bunda juga bakal ngejelasin. Jadi kalau yang 300.000 itu adalah awal pertama belanja, sisanya tuh masih Bunda simpan kalau nanti ada yang kurang. Sama untuk hari ini Bunda lupa beli telur. Nah, jadi kalau ngomongin harta sama rizki itu beda banget ya. Kalau kita ngerasa bahwa rizki itu adalah materi, itu salah banget. Karena rizki itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Dimana rizki yang terendah itu adalah harta. Jadi kalau kita sekarang dititipin sama Allah itu merupakan harta, itu masih rezeki terendah. Sekali lagi ya, rezeki itu adalah yang kita miliki dan mampu kita nikmati. Ini karena udah lama gak dubbing di sketsa Bunda, jadi hawanya kayak deg-degan. Ada yang sama gak sih kalau misalnya udah lama dubbing, udah lama gak dubbing, aduh mohon maaf, itu kayak bingung mau ngebahas apa. Tapi kali ini Bunda sambil kita ngebahas rizki ya. Jadi ini adalah barang-barang lagi, misalnya kayak tas-tas Hermes Bun Ai. Bukan deh, tas belanja yang kayak kebanyakan banget atau Bunda suka dapat dari berkat pengajian atau apapun itu udah kebanyakan, jadi Bunda mau sortir aja untuk digunakan atau diserahkan sama yang lebih membutuhkan. Insya Allah meskipun barang-barang ini tuh udah gak kepake di rumah Bun Ai, tapi kondisinya masih sangat layak ya. Di sini juga Bunda kayak ngebuangin sepatu-sepatu yang emang udah nggak kepake atau karena kita udah punya sepatu yang lainnya. Kalau di rumah Bunda itu maksimal boleh simpan barang sebenarnya 3 untuk sepatu. Nah, itu yang di karung juga mainan anak-anak yang udah nggak kepake karena awal tahun mereka biasanya pengen beli mainan baru, dan Bun Ai bukan tipikal yang anti mainan, jadi emang itu kesukaan anak-anak nggak apa-apa selama ada rezekinya, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau ada mainan yang masuk harus ada mainan yang keluar. Oke, lanjut kita ngebahas rizki sambil Bun Ai ngebahas belanjaan Bun Ai di minggu ini ya. Jadi ini ada ayam filet setengah kilo, itu harganya Rp25.000. Nanti rencananya Bun Ai mau bikin kayak somai sih, kalau nggak males. Anak 3 OTW 4 masa males ya, harusnya nggak boleh males. Oke, selanjutnya di sini adalah ceker sama sayap ayam. Ini Bun Ai beli cuma Rp10.000 karena nanti niatnya kayak cuman buat sop aja atau buat soto. Jujur ya, anak Bun Ai tuh nggak tahu kenapa pecinta telur banget. Jadi ikan ayam tuh masih PR sama mereka. Lanjut, ini ada sisa kulit udang dari belanjaan yang lalu ya.
Dan ini ada ikan tuna harganya Rp10.000. Kemarin Bunda tuh belanja di Cikema dan itu benar-benar kayak shock terapi loh. Siapa yang udah pernah ke Cikema? Itu rame banget tapi harganya emang super duper murah sih. Nah ini untuk ikan tuna, nanti rencananya mau Bun Ai bikin tuna crispy atau mau Bun Ai rebus, terus buat isian onigiri jadi tuna mayo. Pokoknya nanti kalau masaknya insya Allah semoga rajinnya datang sama Bun Ai. Itu Bunda videoin untuk channel Sketsa Bunda. Tapi kalau lagi riuh banget karena jujur jadwalnya Smart Mom Class ini lagi padat-padatnya offline ngajar dan kolaborasi, jadi kadang Bunda masih susah ngatur waktu atau memang Bundanya aja yang masih banyak malesnya. Nah ini selanjutnya adalah udang. Ini Bunda beli harganya 35.000 setengah kilo. Oke, jadi kalau ngomongin rizki tadi Bunda udah bahas nih ya, rizki yang paling terendah itu adalah harta. Maka rizki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Jadi kalau teman-teman hari ini dikasih kesehatan, sebenarnya itu adalah rizki yang paling tinggi. Banyak orang yang punya harta tapi makannya dibatasi, nggak bisa makan nasi panas, nggak bisa makan ikan asin, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah tadi Bunda beli ati ampla itu 10.000 isinya 6. Kalau teman Bunda biasanya isinya 8. Nggak tahu mungkin Bunda kurang bawel ya ke pasar. Nah ini untuk tahu harganya 10.000, Bunda pisahin jadi 2 food container. Nanti insya Allah biasanya kalau tahu kayak gini suka Bunda bikin martabak tahu, suka bikin fuyung hai tahu. Pokoknya aneka olahan tahu. Kadang-kadang anak-anak tuh jauh lebih mudah makan loh ketimbang olahan daging-dagingan. Nah selanjutnya di sini Bunda beli tahu isi harganya Rp5.000. Ini tahunya super duper padat. Kayak Bun ini kayak gemoy-gemoy ya tahunya. Nah ini nanti rencananya Bunda mau bikin tahu walik atau tahu isi atau bahkan di sayur ya. Nanti pokoknya sesuai sama moodnya Bun Ai aja. Nah yang lucu tuh waktu Bunda beli ikan bandeng ini ceritanya Bunda tuh bener-bener paling jarang nawar ya. Bunda tuh nggak tahu kenapa kalau ke pedagang sayur, pedagang kecil tuh Bunda jarang nawar. Karena Bunda ngerasa di supermarket aja nggak pernah nawar. Masa sama mereka yang notabene jauh lebih kecil Bunda nawarnya kayak sadis banget. Nah ini Bunda cobalah nawar, berapa bang? 10.000. Satunya berapa bang? 10.000 katanya. Oh ya udah 7.000-an ya, 23. Nggak dapet. Ya udah Bunda ambil 2 dong. Bunda kasih 20.000. Ternyata 10.000 itu 2. Dan pas digoreng ikannya enak loh teman-teman. Jadi kayak ketagihan deh kayaknya mau ke Cikema lagi. Nah ini sisa tahu di minggu yang lalu ya, sama kayak tadi kulit udang. Nah tadi kita udah belajar nih ya, 2 level rizki. Jadi ada rizki yang paling rendah yaitu harta, ada rizki yang paling tinggi yaitu kesehatan. Nah kita masuk ke rizki yang paling utama yaitu adalah dikelilingi dengan yang soleh dan soleha. Seperti kita punya anak yang soleh soleha, suami yang soleh, ditambah ilmu yang soleh alias ilmu yang bermanfaat, yaitu Masya Allah. Nah kalau tadi itu ada sosis sama bakso yang gede-gede itu sisa dari minggu lalu. Ini juga sama, Bun Ai masih sisa minggu lalu jadi nggak beli ya untuk baksonya. Kenapa rizki yang paling utama itu dikelilingi yang soleh-soleha? Karena serius, kita itu nggak ada masalah. Bisa jadi tiba-tiba punya masalah kalau kita berhadapan sama orang yang kurang bersyukur terhadap Allah. Tapi masalah yang besar kita itu bisa menjadi kayak sederhana dan singkat ketika kita mendapatkan dukungan dari lingkungan kita yang memang bagus atau soleh dan soleha. Anak juga sama, anak yang menenteramkan hati, yang soleh, itu akan membuat kita benar-benar ngerasa bahagia ya teman-teman. Setuju nggak sampai sini? Kalau setuju boleh dong sharing di kolom komentar. Ini Bunda ada bingung ada ngebut karena udah ditungguin ya mau ngurusin urusan sekolah TK-nya Bun Ai. Oh iya, kalau tadi bakso itu dikirimin sama subscriber Bun Ai yang ada di Jerman. Cuma kebetulan dia lagi buka usaha bakso di Depok. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita cobain sama-sama ya. Oke, selanjutnya di sini Bun Ai beli tempe, itu harganya 10.000 dapat 2. Lanjut di sini beli timun sama wortel ini 5.000 dapatnya segini. Wow. Banyak banget. Kalau di tukang sayur sih aduh nggak boleh membandingkan yang tidak sama nih levelnya. Alias apa? Kalau tukang sayur kan kita lebih deket. Tukang sayur juga kan dia belanja dulu ke Cikema terus dibungkus-bungkusin, ada resiko nggak laku semua, jadi kita nggak boleh bandingin ya. Kalau di Cikema kan emang langsung dari petani ke pedagang terus langsung ke kita. Nah selanjutnya di sini beli tomat. Aduh ini tomat kok lagi mahal ya. Sama nggak nih di daerah Bun Ai aja, Bun Ai yang nggak bisa belanja, nggak tahu harga atau emang mahal?
Tomat itu harganya 12.000 setengah kilo, itu di Cikema loh. Jadi Bunda ngebayangin kayak di tukang sayur bakal lebih. Kalau jeruk tadi tuh harganya 3 ribuan. Nah sawi ini gede banget, harganya 4.000, terus dalamnya juga masih bagus-bagus. Oke, just info aja nih ya, kalau yang mau ke Cikema itu lebih baik malam hari karena barangnya baru turun. Kalaupun mau pagi ya maksimal di jam 7 kali ya. Karena kalau udah di atas itu biasanya udah tinggal sisa-sisanya aja. Oh ya, tadi beli kol itu ya harganya 3.000, terus rebon sama tongkol tuh masih sisa minggu yang lalu. Ini kentang 15.000, untuk bawang merah, bawang putih berapa ya Bunda, agak lupa nih. Kalau nggak salah bawang merah itu 9.000 seperempat, setengah atau lupa lah Bunda, bener-bener lupa nih si bawang merah sama bawang putih. Nanti Bunda lihat catatan lagi ya. Tapi udah telat dubbingnya sekarang ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sambil masak-masak. Nah ini yang spektakuler banget, Bunda beli popohan, kemangi, kangkung, bayam itu banyak, cuma harganya Rp5.000. Dan kalau untuk daun-daun supaya menghemat tempat, Bun Ai taruhnya di kantong ziplock kayak gini. Oke, kita sampai juga di rezeki yang keempat, yaitu rezeki yang paling sempurna. Kita review sedikit yuk. Rezeki yang paling rendah adalah harta, karena banyak orang yang memiliki harta tapi tidak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, rizki yang paling tinggi adalah kesehatan, dan rizki yang paling utama adalah kita dikelilingi oleh pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, baik ilmu yang soleh yang bisa bermanfaat maksudnya. Dan selanjutnya, rizki yang paling sempurna adalah kita diberikan keimanan sama Allah, ketakwaan sama Allah. Karena dengan hal itu kita akan menganggap masalah-masalah yang tadinya mustahil itu akan selalu berhasil kita kerjakan atau kita lalui. Seperti pepatah yang mengatakan jangan pernah bilang kita punya masalah yang besar, tapi kita harus bilang sama masalah kita punya Allah yang besar. Sekilas mungkin terdengar seperti kata-kata ya, tapi kalau kita ucapkan berulang-ulang itu akan menjadi kekuatan tersendiri loh. Ketika kita menghadapi masalah dengan kekuatan yang berbeda pastinya. Oke, lanjut, itu untuk daun bawang Bunda harganya belinya 3.000, mohon maaf. Terus Bunda potong-potong, Bunda taruh ziplock. Selanjutnya di sini ada kulit pangsit harganya Rp5.000. Kulit lumpia ini harganya Rp10.000. Ini 10.000 banyak banget, jadi bisa dipakai berkali-kali. Kalau kulit pangsit berapa ya tadi? Kalau nggak salah 5.000 atau 7.000 gitu ya. Oke, jadi ini aja untuk belanjaan Bun Ai di minggu ini. Totalnya sekitar 300 ribuan. Ini insya Allah bisa untuk 10 harian. Oh ya, itu juga tuh kalau lihat di tempat yang kotak 4 ada buncis sama kacang panjang sisa belanjaan minggu yang lalu. Kalau ditanya apakah ini tidak akan mengeluarkan uang lagi selama 10 hari, jawabannya di keluarga Bun Ai tidak. Pasti aja setiap hari itu ada pengeluaran, maupun sebesar cuma 2.000 aja itu pasti. Karena ini belum beli telur, belum beli buah, waduh. Belum beli cemilan anak-anak, nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan rezeki kita dicukupkan. Ini nggak semua masuk video, kayak terong Bunda beli 5.000 banyak banget, toge 3.000 juga banyak banget. Tapi karena videonya udah kepanjangan, jadi sampai sini dulu ya untuk channel Sketsa Bunda. Jangan lupa untuk like, comment supaya Bunda lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Semoga tahun 2024 ini kita makin bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.